Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Aktivitas Biologi. Adapun di sini pengertian aktivitas biologi. Dasar dari aktivitas obat adalah proses-proses kimia yang kompleks mulai saat obat diberikan sampai terjadinya respon biologis. Adapun di sini 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat adalah: pertama yaitu fase farmasetik, kedua fase farmakokinetik, ketiga fase farmakodinamik. Pada fase farmasetik meliputi proses fabrikasi, pengaturan dosis, formulasi, bentuk sediaan, dan pemecahan bentuk sediaan, dan terlarutnya obat aktif. Pada fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk dapat diabsorpsi ke tubuh. Kedua, fase farmakokinetik, yaitu meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat atau ADME. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai jaringan sasaran atau target atau reseptor sehingga dapat menimbulkan respons biologis. Adapun di sini faktor-faktor penentu dalam proses farmakokinetik adalah: pertama yaitu sistem kompartemen dalam cairan tubuh seperti cairan intrasel, cairan ekstrasel, plasma darah, cairan interstitial, cairan cerebrospinal, dan berbagai fase lipofil dalam tubuh. Kedua, protein plasma, protein jaringan, dan berbagai senyawa biologis yang mungkin dapat mengikat obat. Proses sintesis protein bisa Anda jadikan sebagai informasi tambahan. Ketiga, distribusi obat dalam berbagai sistem kompartemen biologis, terutama hubungan waktu dan kadar obat dalam berbagai sistem tersebut yang sangat menentukan kinetika obat. Keempat, dosis dari sediaan obat, transport antar kompartemen seperti proses absorpsi, bioaktivasi, biodegradasi, dan ekskresi yang menentukan lama obat dalam tubuh. Pada fase farmakodinamik, yaitu fase terjadinya interaksi obat reseptor dalam jaringan sasaran. Fase ini berperan dalam timbulnya respon biologis obat. Setelah obat bebas masuk ke peredaran darah, kemungkinan mengalami proses-proses sebagai berikut. Pertama yaitu obat disimpan dalam depo jaringan. Kedua, obat terikat oleh protein plasma, terutama albumin. Ketiga, obat aktif yang dalam bentuk bebas berinteraksi dengan reseptor sel khas dan menimbulkan respons biologis. Keempat, obat mengalami metabolisme dengan beberapa jalur kemungkinan, yaitu obat yang mula-mula tidak aktif setelah mengalami metabolisme akan menghasilkan senyawa aktif, kemudian berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis atau bioaktivasi. Obat aktif akan dimetabolisis menjadi metabolit yang lebih polar dan tidak aktif, kemudian diekskresikan atau bioinaktivasi. Adapun di sini sifat-sifat fisika kimia merupakan dasar yang sangat penting untuk menjelaskan aktivitas biologis. Oleh karena pertama yaitu sifat kimia fisika memegang peranan penting dalam pengangkatan obat untuk mencapai reseptor. Kedua, hanya obat yang punya struktur dengan kekhasan tinggi saja yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologis. Adapun di sini sifat kimia fisika dan aktivitas biologi obat, yaitu sifat kimia fisika dapat mempengaruhi aktivitas biologi obat oleh karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi obat reseptor. Beberapa sifat kimia fisika yang berhubungan dengan aktivitas biologi antara lain yaitu: pertama, ionisasi, kedua, pembentukan helat, ketiga, potensial redoks, keempat, tegangan permukaan. Itulah PowerPoint yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.